Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya bersama narasumber yang sangat cantik jelita, yang saya tunggu-tunggu nggak datang-datang dari Indonesia. Dia rumahnya itu dari ujung pulau Sumatera ke pulau Jawa mencari saya. Jadi saya anggap ini luar biasa. Tapi bukan hanya dia, adiknya dia, tetangganya dia, hampir sak kampung banyak yang proses tempat kita. Banyak zaman itu ya. Ngomong-ngomong pertama kali kenal kapan kita? Pertama kali kenal 2016. 2016. Lewat telepon dulu atau Lewat langsung telepon ketemu? dulu. Oh, lewat telepon dulu. Tapi adikmu 2000 berapa? 2016. 2016. Adiknya dia itu 2016 proses tempatnya kita. Terus setelah itu pulang sampai proses lagi, sampai pulang lagi, sampai proses lagi, terus saya nyusul. Alhamdulillah. Adiknya itu prosesnya 3 kali. Terus selama 3 kali itu luar biasa ya hubungannya saya sama dia itu. Mungkin awal-awal dia agak salah paham sama saya. Dia sempat marah loh sama saya. Ini aku dipadoni karo dhek ning Taiwan. Tapi saya percaya gini sayang. Yang saya lakukan saat itu adalah saya seorang ibu yang membimbing anak, mendidik anak. Tapi wong jenenge Mbak Yu kan anak diomeli kan gak terima ngono ceritane. Tapi insya Allah niat saya tulus sampai adikmu proses 3 kali. Iya. Luar biasa. Terus kenapa yang membuatmu nyusul dan mencari saya itu apa yang membuatmu mencari saya? Penasaran dong. Penasaran. Kok bisa adik saya udah sampai kayak gitu kok masih nyari lagi? Lah ya terus penasaran. Terus. Penasaran terus percaya. Pastinya intinya yang pertama adalah percaya. Percaya kalau emang rezekinya sama. Amin, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya proses nggak ada hitungan banyak bulan. Waktu itu pertemuan pertama kali kita pernah di Hongkong ketemu. Cuman banyak tamu kita nggak banyak bicara. Cuma saling tatap menatap. Dalam hati sopo iki kok semadone aku kayak gitu. Tapi saya nggak ada rasa piye kok. Lillahi ta'ala nggak ada. Dan saya ngomong ini biar buat kenangan bahwa kita ini ada cerita gitu loh. Tapi lillahi ta'ala saya tulus sama anakku pun. Kalau toh saya seorang mak marah sama anak itu bukan marah benci ya. Marah mendidik, marah pengen anaknya sukses. Terus judulnya adikku sukses kan? Iya sukses. Alhamdulillah adik saya enggak dia WA aku ngomong apa? Si enak WA. Aku dendam sama Miss Nita. Sama Mem Nita, nanyol aku Mem deh. Aku dendam sama Mem Nita. Dendam apa? Pokoknya dendamku piye caranya aku sukses. Gitu dia. Terus sampai adiknya ini bangun rumah 400 juta. Bangun rumah dari 0 sampai sekarang itu udah habis 400 juta. Itu loh dendam terbaik ya. Diomelin maknya akhirnya dendam. Tak buktikan aku harus sukses. Aku harus bisa, aku nggak akan nangis lagi kan bangga ya. Rasa seperti itu. Terus aku inget dia ulang tahun pernah datang ulang tahun gitu. Iya pernah. Di ini kan. Terus pertanyaanku ini kan ngomongnya adikmu. Pertemuan kita di Indonesia kan pas saya di Indo. Iya. Itu kan luar biasa dia dari Lampung golek aku loh. Rumahku Surabaya, numpak kapal berhari-hari, numpak travel berhari-hari. Terus gak tak bukain pintu. Bener gak dibukain? Bukan begitu. Sebetulnya ini judulnya. Aku nyekelin HP, tahu kamu datang. Cuman salahku aku nggak ngasih tahu anak-anak. Cece ini datang nolong bukain pintu. Pikirku kan aku di rumah kan. Arep nyambut dewe ternyata aku keturun. Ngono ceritane. Terus ono cerita ini. Jadi pertemuan pertama itu kesannya jelek. Dari marah-marah, datang nggak dibukain pintu. Tapi tetap aja. Terus tapi tak susul kamu. Saya bentuk tanggung jawab nyusul ke hotel. Susul di hotel. Terus mari gitu kita ngobrol sebentar di anukan. Terus dari ngobrol kan aku punya angen-angen. Ini untuk majikanku kae. Terus majikanku ndelala kersane ngalah lho. Begitu ndelok fotomu tak omongi ini dia sama dengan cecemu sekarang. Anaknya lembut, penuh kasih sayang, punya pengalaman juga di Taiwan, bahasanya bisa ini. Ya wis Nita besok interview. Iya. Jadi jenengan datang langsung ngobrol sebentar, terus medical, travelmu teko. Terus esok lusane ngono nek interview. Jadi mulai masukin data, habis itu kan masukin data selang 2 hari interview langsung. Tanda tangan. Langsung oke. Sebetulnya harusnya dirimu ini awal Januari itu wis teko ini.
Tapi berhubung molor jadinya akhir Januari. Terus dari Oke Majikan berapa lama? Dari Majikan Oke itu loh, prosesnya berapa lama? Jadi itu November ya, awal November. Terus November. Terus sekarang baru Januari lo udah di sini. November, Desember, Januari. Emang sasi? Ya iya. Sasi ternyata salaman lagi. Lama. Makanya dek dendamnya teranu deh. Apa dendamnya terbalaskan? Ketemu dengan wong. Terus ketemu akhir Oktober, kita ketemu akhir Oktober, terus tanda tangan itu tanggal 1 November. Dari rasa penasaranmu itu setelah kita ketemu gimana? Ungkapkan, nggak usah sungkan, direkam kok nggak apa-apa. Nggak usah dibuat-buat. Maksudnya saya orang yang seperti apa? Apakah sesadis omonganku? Enggak sesadis omongannya, ternyata orangnya baik. Enggak, kadang-kadang Orangnya baik, tegas. Bener-bener patut jadi ibu, diacungi jempol Iya. jadi ibu. kalian mokong-mokong, nggak ajar. Enggak, kadang-kadang ngurusi wong akeh. Terus aku kan nggak nek dulu anak nangis, iku mosok anak nangis terus tak tangisi kan nggak mungkin. Mosok nangis sedih kan nggak mungkin. Pasti kan aku negesi gitu loh, wis anak ojo nangis gitu loh. Saat itu aku mungkin adikmu itu terlalu kecil, sensitif, orang ngerti kerasnya Hongkong. Terus setelah itu ini bahas adikmu aja karena topiknya itu sebenarnya di adikmu kan. Terus waktu itu mungkin bahasaku membuat dia nggak nyaman. Kok ibu nggak bilangnya aku? Kok ini mungkin ya. Tapi apapun kan niatnya nataknya anak kan dengan cara yang itu gitu loh. Aku nggak ada ceritanya sama siapapun anakku ya. Misalnya aku ngandani dengan kebencian tuh nggak ada. Kadang-kadang arek soknya minta ampun kan saya harus bismillahirrahmanirrahim. Piye carane Mbak Iki pikirannya terbuka gitu kan. Gitu loh ceritanya. Ben iki kan mumpung ada kesempatan bahwa aku tidak membenci adikmu, tidak marah sama adikmu. Itu kasih sayang. Aku benci sama kamu. Oh. Jadi kan Benar-benar rasa cinta. sayangku itu bentuknya seperti itu. Begitu juga ketika kita ketemu piye rasane iki ya piye mau tak tanggap kita ketemu itu gimana? Nah, kan udah tak jelasin. Ternyata orangnya nggak seburuk yang saya bayangkan. Oh, berarti semua berbayangan buruk ya. Tapi bayangan buruk kok digoleki berarti kan Gusti Allah ngene. Iya, Iku lho wong iku sebetulnya ngene ngono. Tapi ya begitulah saya gitu ya. Ya ndak di YouTube, ndak di Dengo, nek saya ngomong ya ngomong. Sir aku nyeneni didik ya didik. Ini sih apa kalau menurut pribadi itu piye lek jireku. Kayak semua kata-kata ini membangun Orang Jadi, sedih ya kudu semangat. sedih juga harus semangat pokoknya penuh. Meskipun kamu cerita apapun yang terjadi move on. Golek majikan baru. Aku kis ibaratnya balik di ini tuh sakit banget suka karena banget. banyak masalah. Aku curhat, tapi ya aku gak jadi nangis. Terus tak guyoni, terus harus semangat. Mem, aku gini ya sayang, jauh-jauh dari sini. Ayo dibangun semangatnya. Tapi untung aku pas neng omah juga. Gitu. Padahal saat itu tuh problemku bukan hanya masalah pekerjaan, masalah hati, masalah pokoknya campur-campur. Tapi setelah ketemu aku ya, pokoknya harus semangat. Move on. Terus mau ngapain? Terus apapun begini, masalah itu pasti selalu ada selagi kita hidup ya. Nggak mungkin mulus-mulus aja, nggak ada. Karena dengan masalah itu kita jadi kuat. Kalau misalkan masalah percintaan tidak cocok dengan yang sekarang, nggak usah dipikir. Allah pasti menyiapkan yang lebih baik lagi. Iya, ngono lah. Aku sama mami suruh ikhlas, sudah ikhlasin aja calon suamimu sama wanita lain. Ini tak ikhlasin, langsung aku Ini bukan karena aku, ya mungkin aku lantaran apa namanya? Lantaran Gusti Allah, oh kongen benak nih pikiranmu. Memang saya ngomong ngono loh ya. Iya. Wes ikhlas Iya, aja. Kamu maksudnya mudah-mudahan Allah menggantikannya lebih baik. Mungkin kata-kataku ngono. Iya benar. Tapi ternyata ya benar. Benar. Digantikan lebih baik. Kamu lebih terbuka menurut saya. Iya dong. Kok bodoh. Terus aku yo kaget loh. Iya. Terus pisah pun mami aku nikah. Waduh. Aku gak bahas nikah. Ojo sampai meteng lo ya. Aku ndek ngono tok. Waduh, kan gini. Saya nggak berusaha maksudnya gini, apapun bentuknya masalah pribadimu. Aku nggak berusaha mencampuri. Tugasku adalah menguatkanmu,
mengarahkan ke masa depan yang lebih baik dalam pekerjaan. Lebih please. Nek jenenge iya makanan. Nek jenenge masalah itu pasti ada. Dengan masalah itu kita jadi lebih hati-hati. Oh misalkan masalah dengan laki-laki, oh begini. Mungkin dengan begini wis yang ini ditinggal, besok naik boleh yang luwih baru yang lebih baik. Kamu masih cantik, masih muda. Ngono bahasaku, guys. Ben tatak atine ngono kan. Terus sekarang udah menikah. Udah menikah, alhamdulillah punya suami yang punya usaha. Amin, Tapi alhamdulillah. walaupun udah punya suami, udah punya usaha, tapi tetap karena Allah kita Akbar. ketemunya Setelah proses. Jadi ya tetap mau nggak mau ya saya tetap berangkat. Oh iya itu yang buat Harus aku tetap tertegun. berangkat. Aku ki gawat iki. Mikir kadang-kadang kan begitu menikah maaf Bu sama suami saya nggak boleh. Saya wis ketir-ketir, dek kamu tahu majikanmu itu percayanya minta ampun karena sebelumnya itu CC-nya 6 tahun. Jadinya saya ngomong apa ya iya oke Nita terserah kamu. Bayangin ketika di Indonesia aku ngomong aku sekarang di Indonesia anaknya baik aku udah ketemu bla 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 langsung oke langsung tanda tangan loh. Terus seandainya kamu habis nikah tuh Bu, aku gak mau ngizinin loh Kak. Aduh aku aslinya wis pikiranku ketir-ketir gitu tapi aku orang yang positif. Cuma aku ngomong gini, Bu aku gini, wes sayang, gak peduli urusan pribadimu ngono jawabanku. Ndang budal, majikan menunggu. Maksudku tak tatak nih Ben, kamunya hatimu itu, hatimu gak berubah pikiran. Iya, apa dapat orang sini? Iya. Apa maksudnya? Terus akhirnya sampai Hong Kong, suami ikhlas ngasih. Karena sebelumnya harus komitmen. Karena dia profesional, karena udah tanda tangan kontrak. Lah ya wis Harus luar biasa. dijalani, pokoknya ditungguin sampai finish. Yang penting kan bisa tanda ini ngono manten. Yang penting bisa tanda tangan sah. Terus gimana selama proses itu ada kendala yang ini enggak di PT-nya kita gimana? Enggak kok, orangnya baik-baik. Stafnya ramah, Amin. anak-anaknya belakang juga ramah. Jangan lupa ini nama PT-nya ya, ini nomor teleponnya ya. Silakan dicatat. Dicatat. Pokoknya harus dikunjungi. Harus proses di sini. Nggak usah nyoba-nyoba yang lain, udah langsung sini aja cepet. Muka-muka kamu mengecewakan. Terus setelah di PT rasanya piye? Berapa lama kamu di PT? Aku tadi berapa lama ya nggak lama. Seminggu. Seminggu. Seminggu pun kamu medical langsung oleh Iya. Gini teman-teman, karena Mbak Rizka ini, iya nak, mami ngonten sayang, anak mami beda. Mbak Rizka ini kan sebelumnya pulang dari Hong Kong pulang, terus datang ke PT medical, habis medical beres semuanya, tanda tangan kontrak semuanya, terus dia pulang lagi, terus 3 hari dapat majikan. Setelah 3 hari dapat majikan, terus nunggu visa di rumah. visanya turun baru datang ke PT. Jadinya untuk urusan lain-lainnya, administrasi lain-lainnya setelah visa turun. Jadinya kita mau ngejar waktu jadwal lain-lainnya itu selama 1 minggu karena majikannya mintanya itu sebelum tahun baru Cina sudah datang dan dia mau nggak mau tak kejar tak uring-uring. Saya ya rodok sadis sama dia karena cepat gitu. Terus dia mungkin agak takut juga sama saya. Ngene ternyata, tapi enggak. Ya itu kan saya profesional mah. Terus pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya PT-nya resik ora, makan Bersih. cukup apa ndak? cukup Pelayanannya gimana? ramah baik. Ramah baik. Enggak pasang CCTV, enggak ramah CCTV ini urip ngene kita kok. Terus Apa ya? Pokoknya karena saya udah berkali-kali sih proses masuk PT. bukan cuma sekali, tapi udah 3 kali ini. Kalau dibandingin PT yang lain ya Karena Lebih mungkin bagus. karena Lebih baik bukan pelayanan. masalah anunya, mungkin karena penasaranmu yang luar biasa. tapi Kok cepat sampai responnya. Kalau tempat Masa? lain itu jangan aku kan masukin biodata habis itu terus sembuh kemana. bukan begitu, kadang-kadang ya kita mau apa saya yang ngejar, makanya punya ibu sadis itu Iya. kamu harus berterima kasih karena apa-apa kudu cepat. Nek tempatnya kita ya sebisa mungkin, tapi tergantung rezeki juga. Iya, benar. Kayak kamu kan memang pengalaman Taiwan, pengalaman Hong Kong, terus cantik, dia kan atraktif ya, apa ya, menarik orangnya itu menarik, terus videonya juga bagus, bahasanya bagus, itu kan nilai tambah. Nek mau tahu kenapa jenengan cepat, karena bisa bahasa, bisa kerja, pengalamannya oke.
cuman lagi ngedrop masalah pribadi aja itu kan nggak ada ngefek sama kerjaan, yang penting semangatnya gitu. Terus pesan-pesannya apa buat teman-teman? Buat teman-teman semua, pesan-pesannya apa ya? Kalau emang udah diniatin kerja, apapun yang terjadi jalanin pokoknya, harus semangat. Ingat tujuannya dolar. Yes, dolar 2.000. Enggak, sekarang turun. 1913. 1913. Mau turun terus ya? Ini Enggak 7. apa-apa, berarti ekonomi Indonesia baik. mulai stabil. Itu anak mami duduk atau nak aduh. Ampun, kamu itu anak mami syuting wis dalah pokoknya pengen syuting di sini. Sini lah, ikat sini. Sini. Tak. Wow. Cantik Terus sini, terima kasihku luar biasa. Minta maaf kalau ada salah-salah. Aku ngono kuwi lho gara wong balik, ngerti gak teman-teman? Masih tak semeni aku ya minta maaf. Aku juga minta maaf. Ya. Padahal aku ndablek. Oh, iya. Disuruh cepet datang bentar lah. Kamu harus alasan. kalau saya nggak ada alasan bagimu. Soalnya kan gini nah, urusan kan udah selesai semua, tanggung jawab udah selesai semua. Iya benar. Tinggal kamu menyelesaikan tanggung jawabmu kan. Iya. Terus sekarang semuanya sudah komplit, tanggung jawabku sebagai PT wis lunas, dengan desamu turun, tanggung jawabku sebagai agent mendatangkan kamu, menerbangkan ke sini juga sudah selesai. Terus nanti kamu tanggal 30 medical, karena tanggal 30 baru buka medicalnya. Habis ini siap-siap masuk majikan. Pesan-pesannya, senang, susah, sedih di majikan itu gandengan nih wong urip. Terus harus bisa memanage hati pikiran dijadikan satu, karena kamu madananya. Engkau oleng wedine saudara-saudara. Saudara apa saudari? Saudara-saudari ya kan, bismillah, mudah-mudahan lancar 2 tahun. Nek ngomong apik enggak apik tergantung kamu bisa ambil hatinya majikan opo enggak. Nek catatannya majikanmu itu 6 tahun ambil anakku. Juga selama 6 tahun tidak ada keluar, dia juga nggak pernah komplain apa-apa, dan mudah-mudahan sama kamu lebih baik lagi, semangat lagi, pokoknya sukses 2 tahun untukmu. Nah, ada salah-salah di sepuro, sukses dan bahagia untukmu. Nanti aku nganterin kamu ke sana. Oke? Terima kasih. Oke, good luck untukmu, sukses dan bahagia. Semangat buat teman-teman juga ya. Terima kasih yang sudah ngikutin kita konten hari ini. Semoga menginspirasi. Tugas dan kewajiban saya sebagai ibu agent, sebagai ibu PT sudah lunas. Kamu harus berjuang sama majikan. Thank you semuanya. Kita mohon pamit. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga proses di PT-nya kita ya. Ini nomor teleponnya. Ini nomor Guys, telepon jangan saya. like dan subscribe. Oke, thank you semuanya. Kita pamit dulu. Guys, jangan lupa like, subscribe, Assalamualaikum. dan aku